akan menjelaskan contoh ilustrasi persamaan dasar akuntansi bank. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit, tapi hari ini saya akan menjelaskan secara detail persamaan dasar akuntansi bank. Nah, untuk kasus yang pertama, di sini Tuan Kinan mendirikan bank dengan nama Bank Al-Fatih. Nah, Tuan Kinan ini adalah menanamkan modalnya sebesar 200 miliar secara tunai ke Bank Al-Fatih. Dan Tuan Kinan juga memberikan kendaraan berupa mobil seharga 130 juta dan bangunan untuk kantornya sebesar 500 juta. Maka pencatatannya itu adalah kas bertambah 200 miliar, mobil bertambah 130 juta, bangunan bertambah 500 juta. Itu di posisi aktiva. Nah, di posisi pasiva, yaitu berupa modal, itu bertambah. Kita jumlahkan seluruh kas, mobil, dan bangunan. Modalnya adalah 200 miliar 630 juta. Untuk kasus yang kedua, diterima tunai pembukaan rekening tabungan atas nama Mila 20 juta. Jadi sini kasnya bertambah 20 juta, modalnya bertambah 20 juta. Kasus yang ketiga adalah diterima tunai pembukaan rekening giro atas nama Nancy sebesar 120 juta. Maka dicatat kasnya bertambah 120 juta dan giro bertambah 120 juta. Kasus selanjutnya, dibayar gaji karyawan bank untuk 8 orang 35 juta secara tunai. Dibayar, berarti mengurangi kas berkurang 35 juta dan modal berkurang 35 juta. Kasus lain adalah dibayar biaya iklan dan spanduk sebesar 500.000 secara tunai. Jadi, pencatatannya, kasnya berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Diterima tunai pembukaan rekening deposito atas nama Kenji 350 juta. Apabila diterima, maka akan menambah uang kas sebesar 350 juta dan pembukaan deposito, berarti deposito bertambah 350 juta. Piano menarik tabungannya secara tunai sebesar 5 juta. Maka akan mengurangi uang kas sebesar 5 juta dan tabungannya juga berkurang sebesar 5 juta. Al-Fatah menarik uang dengan menggunakan cek nomor 25 sebesar 10 juta. Cek berarti adalah simpanan giro. Berarti kasnya berkurang 10 juta, giro berkurang 10 juta. Kasus terakhir, diberikan kredit kepada Kenzi sebesar 100 juta dan telah direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan 60 juta, ke giro 35 juta, dan sisanya sebesar 5 juta ditarik secara tunai. Nah, kasus ini adalah tadi ditarik secara tunai, berarti akan mengurangi uang kas sebesar 5 juta. Nah, kredit yang diberikan 100 juta. Jadi, kreditnya bertambah 100 juta, dikurangin uang kas 5 juta, jadi totalnya 95 juta. Nah, kita ambil ke posisi kewajiban. Posisi kewajiban berarti giro, karena dikreditkan ke giro akan menambah giro, simpanan giro 35 juta dan simpanan tabungan 60 juta. Jadi sama-sama antara debit dengan kredit itu sama-sama 95 juta.
Oke. Nah, ini adalah pencatatan secara keseluruhannya. Jadi, kalian harus lihat kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kasusnya. Tadi satu persatu sudah saya jelaskan. Nah, antara aktiva itu terdiri kas, mobil, bangunan, kredit yang diberikan, sama dengan kewajiban, itu ada giro, tabungan, deposito, dan modal. Itu harus sama totalnya, yaitu total aktiva sebesar 201.164.500.000 dan total pasifa itu 201.164.500.000. Jadi dia harus balance. Kalau tidak balance berarti ada pencatatan yang salah. Baik, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Yang pertama adalah Bapak Ali membuka sebuah bank dengan membeli gedung sebesar 3 miliar dan uang tunai sebesar 30 miliar. Yang kedua, Bang Abizar membeli peralatan kantor sebesar 35 juta dan membeli sebuah kendaraan sebesar 150 juta secara tunai. Yang ketiga, diterima tunai pembukaan tabungan atas nama Kinan sebesar 30 juta, pembukaan giro atas nama Kenji sebesar 100 juta, dan pembukaan deposito berjangka atas nama Keisha sebesar 40 juta. Kasus yang keempat, Bang Abizar membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 5 juta. Kasus yang kelima, Bang Abizar membayar gaji karyawan sebesar 50 juta. Kasus yang keenam, Tuan Riza menarik rekening giro sebesar 10 juta dengan cek nomor 345 tunai. Kasus 7, Tuan Kinan menarik tabungan secara tunai sebesar 3 juta. Kasus 8, Bang Abizar menerima komisi atas inkaso PT Adi sebesar 1 juta. Yang kesembilan, Bang Manan membuka rekening tabungan sebesar 50 juta. Dan kasus yang terakhir, yang ke-10 adalah diberikan kredit kepada Tari sebesar 250 juta yang telah direalisasikan oleh Bang Abizar dan langsung dikreditkan ke rekening giro Tari. Nah, permintaannya adalah buat persamaan dasar akuntansinya. Di sini sudah saya buatkan, yaitu ada nomor, ada di bagian aktiva itu ada kas, ada peralatan, ada gedung, ada kendaraan, ada kredit yang diberikan. Di bagian pasifa itu bagian kewajibannya adalah ada giro, tabungan, deposito, dan ditambah modal. Baik, jangan lupa dikerjakan dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.